Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu UMKM Elektronik. Baik, masuk ke anggota kelompok. Yang pertama ada Andika Saiful Amin, yang kedua Arif Lambang, yang ketiga ada Azika Rizky, yang keempat ada Ferdilan Galang, yang kelima ada Bayu Rahmadoni. Masuk ke proyek kami yaitu UMKM dengan sistem POS. Sistem kami gunakan untuk proses transaksi jual beli secara cepat, aman, dan sistematis. Mas juga menggunakan beras dari konvensional yang masih sering digunakan di beberapa toko dan usaha. Alasan mengapa kami menggunakan project ini ya, efisiensi transaksi ya. Dengan proses transaksi jual beli menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, ada manajemen inventaris, yaitu membantu dalam melacak stok secara real time. Yang ketiga ada pelaporan dan analisis, yaitu menghasilkan laporan penjualan dan data transaksi yang lebih jelas. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu sistem pos dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Masuk ke bagian framework yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke framework. Di sini kita melakukan framework Bootstrap dan coordinator. Saya akan berbicara tentang apa itu framework. Framework adalah kerangka kerja atau struktur yang menyediakan pola dan alat untuk membangun dan mengembangkan aplikasi atau sesuatu seperti aplikasi perangkat lunak, situs web, dan atau sistem lainnya. Ini Bootstrap sangat berguna dalam mengembangkan aplikasi POS atau point of sale karena mempermudah pembuatan terbuka yang responsif, konsisten, dan interaktif. Dengan menggunakan Bootstrap, pengembangan akan lebih cepat dan efisien. Mengapa pengembangan lebih cepat dan efisien? Menggunakan Bootstrap karena ada satu faktor yang mempengaruhinya, yaitu itu adalah komponen yang siap pakai. Bootstrap menyediakan berbagai komponen UI yang siap pakai seperti tombol, formulir, navbar, kartu, dan banyak lagi. Dengan menggunakan komponen ini, pengembang dapat menulis atau menghindari menulis kode CSS dan JavaScript dari awal, sehingga dapat menghemat waktu dan usaha. Kedua adalah coordinator. Coordinator adalah atau yang disebut dengan CI, sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi POS atau point of sale. Karena memiliki fitur-fitur yang lengkap, kemudahan dan penggunaan, serta struktur MVC, keamanan bawaan, dan berbagai fitur setelah helper. Dengan struktur MVC ini, aplikasi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu model, view, atau controller, yang terpisah dan terorganisir dengan baik. Komponen tersebut memungkinkan pengembang untuk bekerja secara terpisah pada setiap komponen tanpa mengganggu yang lainnya. Ini membantu dalam pengembangan bersama tim. Coordinator ini digunakan untuk membuat halaman web yang mengambil data dari database dan menampilkannya. Biasanya ada ya, proses bisnis yang ada juga kesempatan teman saya. Lalu selanjutnya ini ada proses bisnis. Diagram ini merupakan sebuah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara supplier dan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang terlibat. Yang pertama itu ada aktor. Aktor ini terdiri dari dua. Yang pertama supplier, yaitu pihak yang menyuplai produk ke sistem, dan konsumen pihak yang memesan produk dari sistem. Lalu selanjutnya ini ada use case. Yang pertama menyuplai stok produk, yaitu tindakan yang dilakukan oleh supplier untuk memasukkan atau memperbarui stok produk yang ada di sistem. Lalu extend ke update data supplier, yaitu memperbarui data informasi supplier, update produk-produk, yaitu memperbarui informasi produk yang disuplai, update kategori produk, yaitu memperbarui kategori produk yang disuplai. Lalu include dari update stok produk, yaitu memperbarui jumlah stok produk yang tersedia. Lalu yang kedua ada memesan produk. Memesan produk ini adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk memesan produk dari sistem. Yang extend ke update data customer, yaitu memperbarui informasi pelanggan yang memesan produk. Dan include dari update stok produk, yang
yaitu memperbarui jumlah stok produk setelah pesanan dilakukan. Dengan demikian, diagram ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana supplier dan konsumen berinteraksi dengan sistem untuk mengelola dan memesan stok produk, serta bagaimana sistem memperbarui data terkait selama proses ini berlangsung. Ada model data yang akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada model data. Yang pertama ada post user yang berisi user ID, username, password untuk mengakses dari versi user. Lalu yang kedua itu ada post sales untuk mengakses si sales ID, user ID, sales total, dan sales tanggal. Lalu yang ketiga adalah supplier, user ID yang sama seperti user, fungsinya untuk mengakses si user ID, merubah nama perusahaan atau merubah nama alamat dan kontak. Itu ada post customer sama seperti post user, fungsinya untuk mengakses dari si akun customer yang berisi user ID, customer name, lalu alamat dan kontak. Eh, ada si postcard berisi card ID, user ID, produk yang akan dibeli dan quantity dari si produk. Lalu inventory untuk si supplier mengakses ke barang-barang yang akan di restock atau dikembalikan oleh si supplier yang berisi inventory, user ID, action, product ID, quantity, dan tanggal si inventory ini. Lalu kategori si user ID mengakses kategori apa yang akan dibeli. Lalu post sales detail ini seperti report dari pembelian barang atau penjualan barang atau pemasukan barang yang dibeli oleh user, supplier ataupun si sales. Lalu di produk itu untuk si sales mengakses si produk ID, quantity, semuanya akan mengakses si produk quantity, harga dan lain-lain. Selanjutnya mockup project. Di sini ada untuk bagian login yang berisi username, password, lalu terus login. Selanjutnya ada tampilan menu utama yang ada bar, itu menu, lalu ada bagian supplier, kategori produk, lalu ada stok, ada konsumen, penjualan, dan laporan pembelian. Terus selanjutnya ada di bagian data supplier. Di data supplier ini tertera dari nama suppliernya, itu bisa di add, edit, atau delete. Selanjutnya ada tampilan halaman kategori produk yang berisikan nama kategori dari sebuah produk, yaitu bisa diedit, lalu di delete, maupun juga ditambahkan. Lalu ada di bagian data supplier yang berisikan nama dari sebuah produk dan harga dari suatu produk yang bisa diedit atau dihapus. Lalu di bagian input data pembelian terdapat eh, data dari pembelian yang berisikan produk, kuantitas, dan harga. Lalu di bagian penjualan terdapat dari penjualan produk yaitu ID, nama produk, gambar, harga, kuantitas, dan total. Sekian.